Iza, Izatul, Izatul. Salat subuh. Izatul. Allahumma ahyana ba'dama wa ilaihin nusyur. 1, 2, 3. Kadang kan ngeluh dia, kok mama kawan mama Iza tuh mak titel, kenapa mama nggak ada? Bilang kan nggak kuliah dulu, mungkin ada saatnya untuk jatuh ke depan. Jadi gimana cara jatuh nggak seperti mama, bilang kan. Saya paling emosi kok dia lalai gitu, nggak cepat-cepat gitu. Nah, itu kadang-kadang nggak emosi saya. Kadang-kadang duduk, oh susah nah sama mama, bilang kan. Yang penting bukan detailnya, iman kita itu ada, kasih sayang, menghargai orang, itu nomor 1 bagi kita. Pada saat itu setelah tsunami, kita semua warga pada saat itu bermasalah tentang air. Pada saat itu kita nggak bisa konsumsi air di sumur. Waktu dimasak, air sumur itu kayak berminyak di atas. Berminyak dan rasanya pun beda. Ada asin pada saat itu, asin. Seperti rumah saya itu asin. Mandi bisa dipakai untuk mandi, airnya jernih, cuma rasanya asin. Pokoknya yang dikonsumsi itu, rasa kan, untuk dimasak itu. Jadi kami pun agak takut. Orang yang tua yang mencari waktu debit air tuh di mana gitu. Jadi waktu itu betul-betul orang yang mencari, masyarakat yang mencari ini capek ya, mencarinya betul nggak kita temukan begitu saja debit air, tempat titik airnya. Ini tempatnya penampungan. Penampungan setelah dari sumber ke tempat ini. Nah, ini gudang mesinnya di sini. Jadi ini mengalirnya air dari sini, lalu naik ke atas sana, baru mengalirnya ke warga. Yang catat, yang teknisi, yang bagian ADM ya. Jadi untuk kalau bagi saya mungkin jalankan sesudah terbentuknya komite. Tapi yang masyarakat ini yang kerja keras dulu itu masyarakat semua. Bagi yang laki-laki untuk mencari sumber itu, sumber airnya gitu. Saya menghargai dengan bapak-bapak yang bekerja duluan ya, sebelum akan menjadi komite gitu. Anggotanya Mukra, ketuanya Bendahara Ervina, sekretaris Mulizan. Perempuannya 4, 2 pencatatan air. Nah, yang lain laki. Yang bagian ini khusus kita bagian untuk teknisi pemeliharaan. Pasti yang menerima air ini pasti orang ibu-ibu yang di rumah. Nah, makanya kalau ada permasalahan tetap tujuannya ataupun hubungan tetap dengan ibu-ibu juga. Makanya kami memilih Ibu Mukra sebagai ketuanya, biar komunikasinya lebih cepat dari ibu ke ibu. Karena yang orang laki pasti ada yang kerja lain, nanti sudah keluar. Kalau ada masalah komplain-komplain kan susah untuk ketemunya. Makanya kami tetap memilih Ibu Mukra sebagai ketuanya. Nah, insya Allah kalau di bawah kepemimpinan Kak Mukra, kalau kami merasa enak untuk bekerja dan masih enak untuk berkomunikasi dengan Kak Mukra. Kakak di depan ya, Kak Mukra di depan, kita di belakang. Ada apa-apa nih nanti kakak tinggal bilang. Jadi disitulah kenyamanan bagi saya untuk menjalankan sebagai ketua. Bukan berarti saya menjadi ketua komite itu bangga saya. Tidak, bukan. Karena saya merasa gini, duduk di komite itu tanggung jawabnya besar.
karena masalahnya air. Masalah airnya kenapa? Saya pikir gini, kalau masalah air itu kita seorang pemimpin tuh kalau kami bagi yang Muslim, air itu kan sumber kehidupan. Jadi kalau memang pemimpinnya nggak baik, air tuh kemungkinan akan kering. Nah, saya berpikir seperti itu. Kalau cerita masalah kaum perempuan ya, kalau sini kita bilang orang inong bahasa Acehnya kan. Itu kalau sejak zaman dulu dan sampai setelah kejadian tsunami, yang saya tahu dulu bahwa keterlibatan perempuan sangat sedikit. Yang banyak dikenal orang bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang kepemimpinan itu pertama adalah mereka mengelola cuma alat pecah belah PKK. Sedang untuk kegiatan lain datangnya dari luar itu tidak pernah dilibatkan anggotanya dari pihak perempuan, semua laki-laki. Dulu tidak ada satupun, malah laki-laki semua. Jadi orang kampung luar lihat, kami kok ada perempuan segala lihat. Mereka nanya ke saya, kok masuk anak perempuan kenapa dilibatkan gitu kan, tak boleh. Saya bilang, saya bukan itu bukan tujuannya itu. Tujuannya ya biar rame, yang bantu tuh rame, jangan anak laki saja yang bantu. Kalau ada anak perempuan lagi kan jadi ringan bantu. Kalau masalah orang bicara yang tidak enak itu mungkin tidak jadi soal bagi kita, karena kita bekerja ini ikhlas untuk masyarakat. Jadi siapapun ketuanya kami tidak jadi masalah. Banyaknya. Gara-gara foto nih, duduk di foto. Sebenarnya bukan duduk di sini. Di sini kita duduk, di belakang sana orang duduk. Kalau dari nyata kenyataan kan nampak, tapi kalau di foto seakan-akan dekat ya. Dari situ kan semua masyarakat lihat di kantor. Ini suami saya, dibilang gitu. Udah dekat nih. Apa janda gitu kan, ada terasa. Tapi saya ngalurkan nih. Tapi hari ke hari kok makin memanas gitu kan, makin memanas. Nah sampai dia ada kedengaran di telinga Mukra gitu kan, kok dekat kali sama suami saya gitu kan. Saya bilang nggak ada. Jadi pas itu dari Pak Kecil sebelum Pak Ahmadi, Pak Yusriyadi mendudukkan kami. Dari dulu mungkin dari sejak lahir dia sudah didoktrinkan bahwa perempuan yang baik misalnya perempuan yang tidak terlalu lincah, ya. Terlalu lincah dalam artinya misalnya tidak terlalu lincah di publik. Ya, perempuan yang baik adalah perempuan yang di rumah, yang penurut ya, mengikuti apa kata suami, apa kata orang tua, ya itu adalah indikator untuk perempuan yang baik. Nah, ketika ada perempuan yang cukup aktif, itu bisa menimbulkan stigma-stigma yang negatif. Ini sejarah sudah dibuktikan bahwa di Aceh itu bisa jadi presiden, sultanah itu bisa jadi panglima. Saya bilang sama Eropa, mana ada jenderal kamu kan baru kemarin. Coba jenderal kami Malahayati. Ternyata diakui, sebab itu pengakuan dunia. Jadi admiral ya. Nah, juga jadi pahlawan Cunyadin. Jenderal dia sebenarnya. So, ada istilah jenderal waktu dia berjuang. Nah, mengapa yang perempuan sekarang tidak ikut jejak itu? Saya dorong. Sebab di mata saya sama. Mungkin sementara ini masih ada paham dalam seagama. Jadi imam salat. Itu perempuan lain tak silahkan. Ya, saya 3 orang anak perempuan. Ya, 1 laki. Saya bilang saya paham itu bagi anak perempuan. Saya lindungi dia.
posyandu lansia ini sebenarnya udah ada programnya memang dari Puskesmas. Habis itu kemarin itu kan di Moncok ini memang belum pernah. Kemudian pas saya tanya ke ibu kadernya, kemudian tanya ke masyarakatnya, mau orang-orang ini kan. Kalau saya lihat di desa ini yang pertama itu berkat kadernya mungkin ya, yang mau dia ke rumah untuk ini support. Itu Ramatin tuh, mau ke Ramatin. Dia yang bilang kan, dia bilang ada posyandu orang tua, dia bilang kan. Ketua posyandu lah, Mukramati. Dibilang kok ke sini ada lansia, disuruh ikut kami. Oh, kami ikut juga. Aduh, awak itu ha. Baik, udah jelas. Humble, semua bisa bergaul dengan gampang sama semua orang. Yang seperti sekarang ini menjadi sosok pemimpin yang baik lah di Moncuk ini. Kalau kita mengatakan ini harus laki-laki, sedangkan pemahaman atau keahlian di bidang, maksudnya menjabat sesuatu keahlian apa, gitu. Belum tentu yang perempuannya nggak bisa, dan bahkan belum tentu yang laki-laki ini bisa. Pada saat itu, jadi kita melihat yang mana yang bisanya. Misalnya kok memang keahlian di situ lebih tingginya angka nilai perempuan, kenapa tidak bagi perempuan tuh ke depan, laki-lakinya di belakang.